Alat pembuatan ketupat yakni yang pertama 1 kg beras, yang kedua air matang secukupnya, yang ketiga yaitu garam, keempat daun pandan 2-3 helai, dan yang terakhir yaitu 10 buah selongsong ketupat. Proses pembuatan ketupat. Langkah pertama yaitu cuci beras hingga bersih. Setelah mencuci, rendam beras dalam satu wadah yang terisi air bersih dan daun pandan selama 60 menit. Sambil menunggu beras direndam, mulailah untuk menganyam ketupat. Ketika anyaman ketupat sudah jadi, masukkan beras ke dalam ketupat. Lalu, rebuslah air hingga setengah mendidih. Setelah sudah setengah mendidih, masukkan ketupat dan rebus hingga matang. Ketika ketupat sudah dirasa matang, maka ketupat bisa disajikan dengan lauk lain. Tradisi Lebaran Ketupat atau Raya Kupat adalah sebuah tradisi peringatan Hari Raya Idul Fitri di Indonesia, khususnya oleh masyarakat Jawa. Tradisi ini dilakukan pada hari ke-8 di bulan Syawal yang menandakan sudah dilakukannya puasa sunnah 6 hari pertama di bulan Syawal. Masyarakat Jawa selalu merayakan Lebaran Ketupat setiap tahun. Hal ini tidak terlepas dari sejarah Lebaran Ketupat yang maknanya yang begitu berarti dalam kehidupan masyarakat Jawa. Lebaran Ketupat sudah diperkenalkan sejak masa Kesultanan Demak pada abad ke-16 Masehi. Sejak saat itu, tradisi Lebaran Ketupat masih dijalankan hingga saat ini. Dahulu, Lebaran Ketupat menjadi salah satu cara dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Tradisi ini sangat erat dengan salah satu wali songo yakni Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memperkenalkan dua istilah yaitu Ba'da Lebaran yang merupakan tradisi silaturahmi dan bermaaf-maafan setelah sholat Idul Fitri, dan Ba'da Kupat, Lebaran Ketupat yang merupakan perayaan sepekan setelah Idul Fitri. Lebaran Ketupat diperkenalkan Sunan Kalijaga sebagai pelengkap puasa Ramadan untuk menggenapkan perhitungan puasa 1 tahun dalam puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Sementara itu, makanan sajian ketupat atau kupat adalah makanan dari bahan dasar beras yang dibungkus dengan anyaman daun kelapa muda atau janur, atau ada juga yang menggunakan daun palma. Ketupat telah diperkenalkan sejak zaman Hindu-Buddha. Pada era Kerajaan Demak, kupat memiliki definisi arti dalam bahasa Jawa, yaitu ngaku lepat yang berarti mengakui kesalahan, atau laku papat, 4 perilaku, yang juga melambangkan 4 sisi dari kupat. 4 perilaku tersebut antara lain, Lebaran artinya usai atau berakhirnya bulan Ramadan. Kemudian, Tuberan berarti melimpah dan bermakna saling berbagi rezeki kepada sesama. Lalu, leburan berarti melebur atau menghilangkan dosa yang ditunjukkan lewat tindakan meminta maaf dan memberi maaf. Yang terakhir adalah laburan yang berarti kapur untuk memutihkan dinding rumah. Makna dari kapur ini adalah manusia harus senantiasa menjaga kejernihan lahirnya maupun batinnya. Ada 2 bentuk utama ketupat, yaitu kepal bersudut 7 atau lebih umum dan jajaran genjang bersudut 6. Masing-masing bentuk memiliki alur anyaman yang berbeda. Untuk membuat ketupat, perlu dipilih janur yang berkualitas, yaitu yang panjang dan lebar, tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Jika dilihat dari objek ketupat, ada beberapa makna filosofis lainnya. Ketupat melambangkan simbol permintaan maaf dan juga keberkahan, mencerminkan kebersihan dan kesucian hati setelah memohon ampun dari segala kesalahan. Bahan utama dari ketupat yaitu nasi dan daun kelapa muda. Nasi dan daun kelapa muda memiliki arti khusus. Nasi dianggap sebagai lambang nafsu, sedangkan daun kelapa muda atau janur melambangkan jati ninggur, yang artinya hati nurani.
Melalui simbolisasi ketupat tersebut, manusia diharapkan mampu menahan nafsu dunia dengan hati nuraninya. Selain itu, ketupat juga didefinisikan sebagai jarwan dosa atau berarti ngaku lepat. Terdapat pesan bahwa seseorang harus meminta maaf ketika mereka melakukan sesuatu yang salah. Bungkus ketupat yang terbuat dari janur kuning melambangkan penolak bala bagi orang Jawa. Ketupat yang sudah matang akan digantung di atas kusen pintu depan rumah dalam jangka waktu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan sampai kering. Bentuk segi empat ketupat mencerminkan prinsip kiblat papat lima pancer, yang bermakna bahwa kemanapun manusia menuju pasti selalu kembali kepada Allah. Anyaman ketupat yang rumit juga dimaknai sebagai cerminan dari berbagai macam kesalahan manusia. Sedangkan warna putih ketupat ketika dibelah dua mencerminkan kebersihan dan kesucian setelah memohon ampun dari kesalahan. Dalam perayaan Hari Raya Idul Fitri dan Lebaran, ketupat terdapat perbedaan di dalamnya. Jika di Hari Raya Idul Fitri jatuh pada tanggal 1 Syawal, sementara tradisi Lebaran ketupat jatuh pada tanggal 8 Syawal. Cara perayaan Lebaran yang dirayakan pada Hari Raya Idul Fitri adalah dengan melakukan sholat Idul Fitri. Sementara tradisi Lebaran ketupat tidak dirayakan dengan ibadah khusus. Biasanya, tradisi Lebaran ketupat dilakukan dengan berkumpul, membaca doa-doa, bermaaf-maafan, dan saling bertukar hidangan yang berbahan dasar ketupat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Amanda Felicia, salah satu perwakilan dari kelompok ganjil 10-4. Di sini saya akan mewawancarai seorang warga dari desa tersebut. Nah, perkenalkan dulu namanya dulu. Nama saya Ibu Tutik Winati, pekerjaan sebagai IRT. Maaf. Saya di sini akan mewawancarai tentang Lebaran Hari Raya Ketupat. Mengapa sibuk Hari Raya Ketupat harus dilestarikan? Karena itu merupakan budaya peninggalan leluhur kita yang mempunyai makna filosofi dan makna-makna keagamaan, terutama agama Islam. Kupatan dilaksanakan 1 minggu setelah Hari Raya Idul Fitri bersamaan dengan puasa Syawal yang dilaksanakan setelah Hari Raya Idul Fitri. Lalu, apa yang Ibu ketahui tentang makna Hari Raya Ketupat? Hari Raya Ketupat itu maknanya empat ya. Mempunyai makna laku papat, yaitu lebaran, luberan, leburan, dan laburan. Maknanya lebaran itu merupakan pintu ampunan terbuka lebar, sedangkan luberan melimpahkan untuk sedekah, sedangkan leburan menyatu setelah saling memaafkan. Laburan sendiri menjaga kesucian hubungan. Lebaran ketupat sebagai bentuk perayaan untuk sesama, untuk saling memaafkan segala kesalahan dan melimpahkan kebaikan sesama. Lalu, bagaimana respon Ibu bagi masyarakat yang sudah enggan untuk melestarikan Hari Raya Ketupat? Menurut saya itu sangat disayangkan karena adalah ketupat, Hari Raya Ketupat itu merupakan peninggalan dari leluhur kita yang harus dilaksanakan, yang harus diteruskan untuk anak-anak kaula muda, generasi penerus. Terima kasih Bu atas jawabannya.
Mungkin cukup ini saja yang bisa kami sampaikan untuk kalian. Saya Jessica Amanda Felicia pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuna Fitria Delia dari perwakilan kelompok ganjil akan mewawancarai salah satu warga yang masih melestarikan Hari Raya Ketupat. Baik, boleh untuk diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Via dari Desa Kambingan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, menurut Ibu, kenapa sih Hari Raya Ketupat itu harus tetap untuk dilestarikan? Menurut saya karena tradisi Hari Raya Ketupat sudah turun-temurun dari nenek moyang. Tugas kita hanya sebagai melakukan dan melestarikan tradisi tersebut. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, menurut Ibu, makna dari Hari Raya Ketupat itu tentang apa? Menurut saya makna dari Hari Raya Ketupat itu gini ya, manusia kan tidak bisa luput dari kesalahan. Maka dari itu dengan adanya tradisi kupatan yang digelar 1 tahun sekali ini, masyarakat muslim bisa saling memaafkan. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir nih, gimana sih perasaan Ibu bagi masyarakat yang sudah enggan untuk melestarikan Hari Raya Ketupat ini? Gimana ya, tentunya kita sangat prihatin dan sedih akan hal itu. Karena tradisi tersebut adalah peninggalan orang-orang terdahulu. Jadinya kita harus melestarikannya. Terima kasih nih atas waktunya yang sudah diberikan. Saya mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaila Pusta Putri Agani. Saya di sini ingin mewawancarai salah satu warga yang ada di sini. Sebelumnya perkenalkan, dengan Ibu siapa? Ibu Indah. Baik. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Saya ingin menanyakan kenapa perayaan Kupat di sini itu harus tetap dilestarikan? Karena Kupat itu kan berasal dari kata lepet. Lepet itu kan harus mengakui kesalahan. Jadi kita mengingat kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Yang kedua, makna perayaan Kupatan yang Ibu ketahui itu apa sih? Maknanya itu kita bisa merasa bersyukur, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bertemu kembali dengan hari yang fitri itu, melewati Ramadan, puasa Ramadan itu di rasa syukur lah gitu kepada rezeki Allah. Lalu bagaimana respon Ibu ketika ada salah satu warga di sini yang sudah enggan untuk melestarikan tradisi perayaan Hari Raya Kupat ini? Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk ikut merayakan. Jadi ya sesuai dengan kepercayaan masing-masing individu saja. Dari hati masing-masing. Ya, jadi warga yang sadar monggo, kalau enggak monggo gitu. Terima kasih Bu ya atas waktunya. Matur suwun. Niki saya ada sedikit kupat ya Bu. Terima kasih sudah membantu saya. Terima kasih.